Jadi dari beberapa ilmuwan yang sudah saya telusuri, ada sekitar 5 orang yang menulis tentang riset partisipatoris ini. Saya sempat pilih sebenarnya dua. Yang pertama adalah Peter Rison, yang kedua adalah Paul. Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama, cerdas dan kritis bersama Dialektika. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua sehat walafiat saja sambil santai mengikuti kuliah metode penelitian pada malam ini. Para mahasiswa, pertama sekali mahasiswa S1, S2, dan juga umum, ini adalah kuliah yang terbuka untuk umum. Dan malam ini kita membahas metode yang sebenarnya menarik, sangat aktual, apalagi saya ambil ini dari salah seorang yang pertama ini dari penulis yang paling terkemuka untuk riset partisipatoris ya. Dan teman-teman sekalian, jadi dari beberapa ilmuwan yang sudah saya telusuri, ada sekitar 5 orang yang menulis tentang riset partisipatoris ini. Saya sempat pilih sebenarnya dua. Yang pertama adalah Peter Rison, yang kedua adalah Paul Freire. Jadi Paul Freire ini juga sebenarnya seorang ahli yang terkenal, dan dia sering sekali misalnya membicarakan tentang masalah pendidikan. Ya, dia termasuk ahli penelitian untuk terutama sekali untuk metode partisipatoris dan masalah penelitian. Sementara Peter Rison ini, dia adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan metode penelitian partisipatoris itu, dan judul bukunya yang paling terkenal untuk ini adalah Handbook of Action Research, Participative Inquiry and Practice. Jadi dia memang mencoba untuk menyusun satu buku yang dia sebut sebagai handbook ya untuk partisipasi yang sifatnya teoritis dan praktis. Jadi sekaligus sebenarnya dia mencoba untuk memberikan contoh untuk penelitian yang kita sebut tadi dengan penelitian partisipatoris ini. Teman-teman sekalian dan mahasiswa yang setia mengikuti perkuliahan ini, penelitian edisi pertama sebenarnya ini dari bukunya ini, dia menjadi salah seorang ya penulis dan menjadi salah satu referensi utama dalam pendekatan riset partisipatoris. Karena itulah sebenarnya saya mencoba untuk memilih ya Paulo Freire dan juga Peter Rison. Tapi dari yang dua itu kemungkinan kita hanya mencoba untuk menjelaskan dari Peter Rison ini. Karena kalau kita masukkan atau kita diskusikan kedua tokoh ini mungkin terlalu banyak waktu untuk itu. Tapi kita lihat saja kondisinya. Karena sebenarnya ada dua arah yang agak berbeda. Ketika mereka melakukan riset partisipatoris itu berbeda penekanannya antara Peterson dan Paul Freire. Teman-teman sekalian, saya coba sedikit atau secara ringkas membicarakan tentang biografi dari Peterson ini. Teman-teman sekalian, dia adalah seorang akademisi dan peneliti dalam bidang penelitian yang kita sebut tadi dengan Participatory Action Research, dan dia mengembangkan dan juga sebenarnya bergerak dalam pengembangan untuk membantu masyarakat, membantu masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Dan itu dia bantu dengan menerapkan apa yang kita sebut tadi dengan penelitian partisipatoris. Teman-teman sekalian, jadi dia juga sebenarnya membuat satu lembaga model pengembangan organisasi. Dan ia lahir pada tahun 1943 di Inggris dan menghabiskan sebagian besar karirnya di dunia akademis di Universitas Bath. Teman-teman sekalian, pada dunia universitas dia menjabat sebagai profesor dan terutama sekali
yang dianggap sebagai seorang ahli yang memang tidak ada duanya di universitas itu, mungkin malah termasuk di dunia tentang apa yang dia sebut atau apa yang dia rumuskan dalam bentuk action research tadi. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa karirnya itu di bidang ilmu sosial dan psikologi, dan ia memiliki minat khusus pada kembangan metode penelitian dan melibatkan terutama sekali partisipatoris aktif dari subjek penelitian. Jadi ini sebenarnya yang menarik dan agak khas, unik dari penelitian yang kita sebut tadi dengan partisipatoris itu, karena melibatkan masyarakat yang akan diminta sebenarnya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah sepertinya di Indonesia banyak sekali bisa kita lakukan, teman-teman sekalian. Hal yang menarik sebenarnya dan mudah-mudahan nanti bisa dibuat contohnya. Kita sering melihat misalnya beberapa madrasah atau sekolah-sekolah keagamaan di Jawa ini sering sekali misalnya ada kesulitan untuk memperoleh air bersih, dan kemudian akhirnya ada yang misalnya dari gurunya sendiri katanya, saya mungkin 1 kali sehari pun sulit untuk bisa mandi. Dan sering sekali misalnya para siswa itu, mereka tidak membuang air wudhu itu, tapi air wudhu yang ada di kolam itu misalnya itu tetap ya digunakan karena memang tidak ada air yang mengalir. Teman-teman sekalian, seandainya kita misalnya atau Anda melakukan satu partisipasi riset itu secara langsung dalam prakteknya, sebenarnya itu hal yang sangat menarik. Tapi saya pikir banyak sekali yang bisa Anda lakukan, kita lakukan. Bagaimana membantu masyarakat ya, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan itu sangat tepat kita gunakan atau kita pilih apa yang kita sebut tadi metode penelitian partisipatoris yang sekarang atau malam ini kita bicarakan. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan dia adalah seorang profesor di Universitas of Bath, dan dia mendirikan satu lembaga yang disebut dengan Center for Action Research in Professional Practice, yang menjadi pusat penelitian dan pengembangan metode-metode riset akademik di daerahnya. Teman-teman sekalian, jadi kita tidak meragukan sebenarnya apa yang bentuk keahlian dari Peter Rison ini, dan banyak sekali publikasi karya ilmiah yang membahas tentang penelitian partisipatoris, karena dia juga sebenarnya aktif sekali melakukan penelitian-penelitian partisipatoris ini. Dan dia juga misalnya sekaligus juga membicarakan tentang permasalahan etika, ya ketika dia misalnya melakukan satu penelitian pada satu daerah, dan juga seterusnya mengembangkan spiritualitas dalam konteks organisasi. Jadi etika yang menjelaskan dan kemudian membentuk masyarakat itu supaya bisa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Teman-teman sekalian, salah satu karya yang paling berpengaruh yang kita sebut tadi adalah Handbook of Research, dan ini adalah berkaitan dengan partisipasi dan juga teori dan prakteknya. Teman-teman sekalian, ia sebenarnya dibantu oleh seorang temannya juga, yaitu Hilary Bradbury. Jadi Hilary Bradbury ini menjadi temannya untuk menulis beberapa masalah yang berkaitan dengan metode penelitian riset itu. Teman-teman sekalian, Rison juga meneliti tentang hubungan antara spiritualitas, etika, dan kepemimpinan. Teman-teman sekalian, jadi hal yang sangat menarik sebenarnya, dan kita lihat mungkin apa yang dilakukan ini agak menarik juga, karena dia kan seorang profesor di Universitas Inggris, tetapi justru sebenarnya dia mencoba melakukan penelitian itu dan bergaul dengan masyarakat-masyarakat ketika dia melakukan penelitian, dan dia selalu juga mengkaitkan penelitian itu di tengah pergaulan di tengah masyarakat itu juga, misalnya dengan mengembangkan permasalahan spiritualitas, etika, dan kepemimpinan dalam konteks pengelolaan organisasi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Teman-teman sekalian, jadi pengaruh dari warisan dan warisan Peterson diakui sebagai salah satu pemikir utama pengembangan penelitian partisipatoris ini, dan telah mempengaruhi banyak sekali bidang-bidang yang termasuk misalnya pendidikan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat.
Kontribusi dalam penelitian partisipatoris ini menekankan pentingnya kolaborasi kerjasama antara peneliti dan partisipan, antara peneliti dengan masyarakat. Dan harus ada sebenarnya keterjalinan yang baik sekali, yang harmonis antara peneliti dan masyarakat, karena mereka akan mencoba menyelesaikan satu masalah secara bersama-sama, sesuai dengan apa tema atau pokok yang bahasan yang diteliti dan dicoba diselesaikan. Teman-teman sekalian, setelah pensiun pun sebenarnya Reason ini tetap aktif sebagai penulis dan pembicara, terutama sekali dalam isu-isu terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Ingat, masalah keberlanjutan lingkungan itu sekarang adalah masalah, bisa dikatakan, termasuk masalah utama yang harus menjadi perhatian dan diselesaikan secara global. Keberlanjutan dan masalah lingkungan, etika, dan spiritualitas dalam dunia modern ini memang sangat diperlukan, dan itu benar-benar dicoba dipadukan oleh Reason dalam satu atau dalam setiap dia melakukan riset partisipatoris. Teman-teman sekalian, para mahasiswa yang baik, buku ini seperti kita jelaskan tadi menguraikan metode tentang penelitian tindakan yang berbasis pada prinsip partisipatori. Jadi bekerja sama. Mana misalnya masyarakat yang diteliti itu bekerja sama dengan mereka, di mana peneliti dan partisipan bersama-sama dalam proses pencarian solusi terhadap masalah yang ada. Tadi di depan kita katakan bagaimana misalnya mengatasi masalah kesulitan adanya air bersih di tempat-tempat tertentu, dan kemudian ini sebenarnya bisa dilakukan dengan bekerja sama. Bekerja sama dalam pengertian bukan hanya misalnya dari masyarakat yang memang mungkin saja mereka tidak memiliki dana untuk menyelesaikan itu, tapi bisa misalnya berupaya cara lain bagaimana supaya tetap bisa dilakukan, ya, kerjasama untuk mengatasi kesulitan memperoleh air bersih itu. Dalam riset partisipatoris, keterlibatan aktif partisipan atau masyarakat menjadi bagian integral dari proses riset itu, sehingga tidak hanya bertindak sebagai objek peneliti, tetapi juga mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan interpretasi hasil penelitian. Teman-teman sekalian, apa yang dikemukakan hal-hal yang penting dalam pendekatan yang sifatnya inklusif, artinya itu kan setara penghargaan pada masyarakat itu, dan yang relevan dalam menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. Jadi sebenarnya begitu dilakukan model riset yang kita sebut tadi dengan riset partisipatoris, sekaligus juga mereka mendapatkan pemikiran, mendapatkan juga misalnya pembentukan sikap yang sangat baik dan berguna bagi masyarakat. Seandainya setelah selesai pun apa yang kita katakan tadi dengan riset itu, jika kita mencari paduan komprehensif tentang penelitian partisipatoris, karya ini adalah, atau karya dari Peterson ini adalah sumber yang sangat baik dan sangat membantu untuk melakukan riset partisipatoris yang dilakukan dimanapun. Teman-teman sekalian, jadi kita mengatakan bahwa sebuah pendekatan dalam riset yang kita katakan tadi dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam seluruh proses penelitian, itu juga sebenarnya membantu masyarakat untuk mencerdaskan mereka, mencoba misalnya untuk membentuk sikap kesetaraan dan kerjasama di antara mereka. Dan riset partisipatoris yang dilakukan oleh Peterson berfokus pada penelitian tindakan ini, di mana penelitian dan partisipasi bekerja sama untuk memahami, memecahkan masalah, dan menciptakan perubahan-perubahan yang positif dalam masyarakat atau organisasi komunitas tertentu. Berikut adalah beberapa konsep utama. Bagaimana misalnya kalau Anda atau kita melakukan riset partisipatoris dan yang dikembangkan oleh Peter Reason ini. Teman-teman sekalian, yang pertama adalah kolaborasi antara peneliti dan partisipasi. Jadi ini masalah sangat penting. Begitu kita misalnya mau melakukan perencanaan untuk melakukan satu riset partisipasi di suatu daerah, maka kita mulai menjalin kerjasama kolaborasi yang baik dengan masyarakat. Penelitian partisipatoris berbeda dari pendekatan penelitian yang lain. Makanya itu yang dari awal saya katakan ini sebenarnya penelitian yang menarik dan menantang. Karena kita tidak bekerja sendiri, tapi ada keharusan kita juga bisa bekerja sama dengan harmonis dengan masyarakat. Dari tradisi yang melibatkan partisipan sebagai co-researcher. Jadi mereka sebagai pembantu untuk meneliti, bukan sebagai objek studi yang
dijadikan sebagai objek untuk penelitian, tapi dalam penelitian ini ditekankan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitian harus berbagi, bergantung, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, perumusan pertanyaan, pengumpulan data, hingga analisis. Teman-teman sekalian, jadi meskipun misalnya si peneliti mencoba untuk melakukan keputusan dan penentuan tema yang diteliti atau masalah yang diteliti, tapi tetap juga mencoba membicarakan itu dengan baik dengan masyarakat, karena itu adalah masalah yang mereka hadapi, dan kemudian mencoba dengan bantuan masyarakat merumuskan partisipasi atau pertanyaan apa yang masalah-masalah yang mereka hadapi selama ini, dan kemudian bagaimana cara untuk pengumpulan data, mengatasinya, hingga analisis selama dalam penelitian. Yang kedua adalah transformasi sosial. Tujuan transformasi sosial pada riset partisipatoris adalah untuk memfasilitasi perubahan sosial yang nyata dan relevan. Teman-teman sekalian, si penulis ini atau Risen percaya bahwa pengetahuan yang dihasilkan dari riset ini harus memiliki dampak langsung pada kehidupan individu atau komunitas yang terlibat. Di samping itu juga memberikan kontribusi positif terhadap transformasi sosial, politik, dan permasalahan lingkungan. Yang ketiga adalah pengetahuan yang berbasis pada pengalaman. Teman-teman sekalian, jadi ada baiknya kalau misalnya kita mencoba untuk melakukan penelitian atau riset partisipatoris, dan itu sebenarnya juga kita membuat keterlibatan kita untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan riset partisipatoris yang dilakukan berakar pada gagasan bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari aktivis atau dari para akademisi atau para ahli saja, tetapi juga dari pengalaman langsung oleh orang-orang yang mengalami permasalahan tersebut. Teman-teman, oleh karena itu pengalaman partisipan sangat penting dalam proses penelitian dan diintegrasikan ke dalam pemahaman bersama. Yang keempat adalah refleksi kritis. Yang dimaksud dengan refleksi kritis adalah peneliti dan partisipan secara aktif melakukan refleksi kritis, jadi memikirkan bersama sepanjang mereka melakukan proses penelitian. Risen menekankan penelitinya melakukan dialog-dialog yang reflektif dan mempertanyakan asumsi-asumsi, nilai-nilai, dan pemahaman yang ada dalam riset dan apa yang mereka alami. Refleksi ini membantu menciptakan kesadaran kritis dan memperdalam pemahaman tentang konteks sosial dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah pendekatan yang sifatnya spiral dalam action research ini. Risen menggunakan model spiral dalam arti peneliti tindakan proses penelitian terdiri dari siklus yang berulang. Jadi tidak ada satu masalah misalnya sudah dianggap selesai, karena kita selalu mencoba untuk melakukan kerjasama dan masyarakat itu, dan kemudian ketika misalnya ada satu masalah kita bisa seperti maju mundur untuk bisa menyelesaikannya. Jadi tidak seperti penelitian yang disusun secara terstruktur, tapi dalam penelitian ini kita bisa misalnya melihat atau melakukan penelitian yang terdiri seperti siklus yang berulang, yang peneliti-peneliti mencakup baik misalnya pada siklus ini berkaitan dengan perencanaannya, tindakan, observasi, dan refleksi. Jadi misalnya kalau ada bagian tertentu misalnya dari tindakan atau observasi yang dilakukan itu dianggap masih kurang baik, itu bisa dilakukan ulang. Dan begitu juga misalnya dengan tindakan dan upaya untuk penyelesaiannya. Siklus ini terus berlanjut dengan setiap putaran yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif berdasarkan hasil refleksi atau pemikiran ulang tentang apa yang sudah dilakukan. Yang keenam adalah etika keterlibatan. Teman-teman sekarang, kita harus ingat bahwa sampai saat ini, apalagi misalnya tidak masuk pada era penelitian sifatnya virtual, tidak ada yang mengabaikan tentang permasalahan etika, dan problem etika keterlibatan ini perlu sekali menjadi perhatian pada setiap bentuk riset yang dilakukan.
Jadi salah satu aspek yang penting dari penelitian partisipatoris adalah komitmen terhadap etika keterlibatan. Etika keterlibatan yang bagaimana kita misalnya si peneliti dan masyarakat yang berpartisipasi dalam penelitian itu memiliki hubungan yang setara dan baik. Ini mencakup misalnya saling menghormati, ada pendapat dan perspektif partisipan, membangun hubungan setara antara peneliti dan partisipan, memastikan bahwa hasil riset bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan bukan hanya bagi peneliti atau institusi akademik. Teman-teman sekalian, kalau di dalam universitas sebenarnya ada ya tugas yang sering sekali mirip dengan apa yang dilakukan pada penelitian keterlibatan ini, yaitu apa yang disebut dengan pengabdian masyarakat. Kita sejak dulu misalnya, sejak mahasiswa dan dosen, sering kita bersama-sama misalnya dengan mahasiswa pergi ke daerah-daerah tertentu dan kemudian mencoba untuk melakukan sepertinya mirip sekali dengan apa yang kita sebut dengan partisipasi riset ini. Dan itu juga biasanya pengerjaan yang harus kita selesaikan walaupun tidak selama setiap hari misalnya dalam satu semester, tapi dalam satu semester biasanya kita harus bisa menyelesaikan apa yang kita sebut dengan pengabdian masyarakat itu. Teman-teman sekalian, contoh riset partisipatoris yang dilakukan oleh Peterson adalah melakukan berbagai penelitian dengan pendekatan partisipatoris seperti dalam konteks komunikasi lokal, organisasi lingkungan, dan masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat. Dalam riset tersebut, ya, peneliti berkolaborasi dengan komunitas untuk mengidentifikasi masalah lingkungan yang mereka hadapi, mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan, dan bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang kita sebut tadi dengan pendekatan teori dan praksis ini, Reason menekankan bahwa peneliti bukanlah orang luar yang hanya mengamati, tetapi bagian dari proses kolektif yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Teman-teman sekalian, pengaruh dan signifikansi dari penelitian partisipatoris ini adalah sangat berpengaruh sekali bagi berbagai bidang, terutama dalam ilmu sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Teman-teman sekalian dan para mahasiswa, mungkin di lingkungan Anda, di desa-desa, Anda bisa misalnya melihat berbagai macam masalah-masalah sosial, masalah pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang memang masih jauh dari harapan, dan itu sebenarnya bisa menjadi salah satu tema untuk bahan riset Anda, untuk baik misalnya untuk tesis atau juga misalnya skripsi, dan di mana diperlukan keterlibatan aktif dari Anda untuk bisa misalnya mengikuti atau mengajak masyarakat untuk menciptakan perubahan yang bermakna bagi kehidupan mereka sendiri. Reason juga memberikan kontribusi besar pada paradigma penelitian alternatif yang menekankan bahwa pengetahuan dan penelitian alternatif yang menekankan pengetahuan yang menciptakan partisipasi dan perubahan dalam masyarakat itu hal-hal yang sangat penting dilakukan, dan itu yang sebenarnya yang diperlukan pada penelitian partisipasi ini. Teman-teman sekalian, kita sekaligus saja menjelaskan sampai selesai perkuliahan ini. Yang berikutnya adalah tahapan riset partisipatoris. Tadi dikatakan bahwa riset partisipatoris sebenarnya tidak selalu atau tidak ketat sekali strukturnya. Tadi kita katakan bisa misalnya kita berulang, maju, mundur. Kalau misalnya ada masalah-masalah yang dianggap belum terselesaikan dengan baik. Jadi penelitian partisipatoris memiliki pendekatan unik yang menekankan keterlibatan aktif partisipan dalam setiap tahap penelitian, dan tahapan riset partisipatoris biasanya melibatkan siklus yang berulang seperti sudah kita kemukakan ringkas di awal, dan kemudian perencanaan, tindakan observasi, dan refleksi yang bisa berubah. Itu berubah sesuai dengan kondisi yang kita temukan dalam penelitian. Jadi kita sering sekali melakukan refleksi dan kerjasama, dialog dengan para partisipan untuk menekankan apa yang kelihatan yang belum baik, yang masih kurang,
dari apa yang dilakukan, dan itu bisa dilakukan riset ulang kembali. Berikutnya, tahapan ini memungkinkan pengembangan pemahaman solusi yang lebih mendalam melalui keterlibatan langsung dari partisipan dan peneliti. Teman-teman sekalian, pada bagian-bagian akhir ini berikut kita jelaskan tahapan yang sifatnya umum dalam riset partisipatoris. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan tentukan fokus penelitian kolaborasi dari awal. Teman-teman sekalian, tadi misalnya kita katakan ada satu daerah di mana misalnya ada di situ madrasah yang kesulitan sekali untuk mendapatkan air bersih, sehingga misalnya bagi mereka untuk mandi 1 kali sehari pun, untuk misalnya untuk sholat pun mengalami kesulitan. Karena itu misalnya Anda tentukan masalah dan penentuan fokus penelitian pada penelitian kolaborasi awal, penelitian kerjasama dengan masyarakat. Peneliti dan partisipan bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah. Jadi masyarakat itu kan lebih tahu sebenarnya apa yang mereka alami, apa masalah yang mereka hadapi. Lalu isu-isu yang ingin mereka pecahkan itu apa. Lalu kita tanya mereka apa yang kita bisa lakukan untuk bisa menyelesaikan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak seperti penelitian tradisional di mana peneliti menemukan masalah dalam penelitian, kemudian dia bekerja sendiri, ya tanpa misalnya memerlukan keterlibatan orang lain. Ini sebenarnya membedakan secara prinsip antara apa yang kita sebut tadi dengan penelitian kolaborasi atau penelitian partisipatoris. Yang berikutnya adalah, ya, coba misalnya jelaskan atau rumuskan definisi masalah secara bersama. Tadi itu katakan apa sebenarnya masalah yang mereka hadapi. Dan kemudian kita katakan kita mencoba untuk mengatasi masalah itu. Setelah didiskusikan bersama, maka masalah tersebut, ya, dirumuskan secara jelas berdasarkan pengalaman partisipan. Tujuannya adalah agar peneliti benar-benar dan relevan dan penting bagi komunitas atau kelompok yang terlibat. Yang berikutnya adalah tentang perencanaan tindakan. Pengembangan rencana aksi atau tindakan itu dilakukan setelah masalah-masalah diidentifikasi dan juga tahap-tahap berikutnya adalah merencanakan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Teman-teman sekalian, peneliti dan partisipan harus bisa merancang strategi dan metode bagaimana mengumpulkan data, menentukan alat yang akan digunakan, serta merumuskan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai solusi atau pemecahan. Berikutnya, penyusunan, ya, protokol penelitian. Ini termasuk sebenarnya memilih metode pengumpulan data, menentukan misalnya apa yang diwawancarai dan siapa yang diwawancarai, observasi diskusi kelompok atau survei yang melibatkan partisipan secara langsung. Yang berikutnya adalah bagaimana misalnya melaksanakan tindakan atau penelitian action research itu. Implikasi dari rencana itu adalah dalam tahap bagaimana tindakan yang direncanakan dilakukan di lapangan. Partisipan tidak hanya menjadi objek atau subjek peneliti, tetapi mereka terlibat secara aktif dalam melaksanakan tindakan yang telah direncanakan itu. Partisipasi aktif, partisipan harus terlibat dalam proses seperti pengumpulan data, penyusunan solusi, sehingga memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Yang keempat adalah mengumpulkan data dan observasi. Pengamatan secara terus-menerus dan tindakan dilakukan, baik peneliti maupun partisipan melakukan observasi terhadap efek atau dampak dari tindakan tersebut. Dan pengumpulan data dapat mencakup wawancara, catatan lapangan, serta pengamatan langsung di tempat yang diteliti. Berikutnya, partisipan dalam pengumpulan data itu yang sering sekali turut serta dalam pengumpulan data karena mereka memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang konteks masalah yang mereka hadapi. Ini memberikan data yang lebih kaya dan relevan bagi penelitian. Yang kelima adalah refleksi kritis. Refleksi kritis terhadap hasil tindakan setelah data dikumpulkan
dan partisipan bersama-sama melakukan refleksi atas hasil yang diperoleh. Jadi ada model pembicaraan dan penilaian bersama. Dan mereka berdiskusi apakah tindakan yang diambil berhasil, apakah misalnya hasil penelitian itu bisa mengatasi masalah, atau jika ada aspek yang masih perlu diubah, perlu diulang kembali, ditambah kembali. Dan yang terakhir adalah refleksi dialogis. Tahap refleksi ini biasanya melibatkan diskusi yang mendalam antara peneliti dan partisipan, di mana mereka bersama-sama menganalisis data yang terkumpul, dan mengevaluasi efektivitas dari tindakan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana misalnya revisi dan penyesuaian. Jadi ini adalah perbaikan secara strategis berdasarkan hasil refleksi bersama. Tindakan atau strategi dapat direvisi untuk menyempurnakan atau menyelesaikan dengan kondisi lapangan, dan ini memungkinkan proses penelitian menjadi dinamis dan adaptif terhadap situasi nyata yang berkembang. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.